Bayangin, di usia 80 tahun merdeka masih ada orang yang harus menempuh 9 jam perjalanan cuma buat berobat. Bahkan ada yang gak pernah sampai, nyawanya keburu hilang di jalan. Dalam 4 tahun ini kita harus membangun 500 rumah sakit di setiap kabupaten yang kualitasnya sangat tinggi. Janji besar ini terdengar seperti harapan, tapi kenyataannya sekarang aja Indonesia masih kekurangan puluhan ribu dokter spesialis. Masalahnya bukan cuma jumlah, banyak dokter yang nggak mau ditempatkan di pelosok karena fasilitas minim dan kesejahteraan yang belum jelas. Cuman saya akhirnya ngerasa yang membuat dokter itu goyang ke daerah itu satu ini Mas, kepastian tentang hidup mereka. Kita masih dengar bahwa dokter itu bahkan honornya dipotong, bahkan gajinya ditunda. Ini dokter spesialis. Pertanyaannya, mimpi besar ini bisa jadi kenyataan atau cuma ilusi? Puskesmas memang jadi harapan warga, tapi begitu ada kondisi darurat, semua jadi mentok. Alat terbatas, dokter spesialis juga nggak ada. Mau nggak mau, pasien tetap harus dibawa jauh. Contohnya kisah Acana Selayar, ibu hamil 23 tahun dari keluarga sederhana. Dalam kondisi gawat, pakai infus, dia harus dievakuasi lewat laut bergelombang dari Puskesmas Tamher Timur ke RSUD Bula. Total perjalanan 9 jam. Yang jadi pertanyaannya ini ya, kenapa harus kita rujuk? Ya, bisa mengakibatkan hal yang memang tidak inginkan karena keterbatasan fasilitas di puskesmas. Kita tidak punya dokter kandungan, kita juga tidak punya alat untuk melakukan tindakan operasi sesar di puskesmas. Karena ini di dalamnya kita tidak tahu, jangan sampai janin ini terlilit tali pusat atau kurangnya mengejar dari ibu yang bersangkutan, makanya tidak bisa menyebabkan anak itu dia keluar. Bagi warga di sini, rujukan lewat laut sama aja kayak taruhan nyawa. Kalau selamat sampai tujuan, beruntung. Kalau enggak, bisa jadi perjalanan terakhir. Karena saya dapat laporan kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. 70.000. Kita harus segera mengejar itu. Jadi bagaimana caranya Menteri Kesehatan 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten di Indonesia. Bisa. Harus bisa. Presiden Prabowo lempar target besar, didik 70.000 dokter spesialis dan bangun 500 rumah sakit di tiap kabupaten. Kedengarannya ambisius banget. Tapi angka 70.000 itu bukan asal sebut. Itu hasil hitung-hitungan Kementerian Kesehatan sendiri. Dan faktanya, sampai hari ini, 70% dari 1.000 rumah sakit di 514 kabupaten kota masih belum punya dokter spesialis yang lengkap. Yang paling susah sampai ke beliau adalah dokternya. Karena untuk memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan, itu ada standar minimal dokter dan dokter spesialisnya. Jadi beliau memerintahkan, ayo percepat produksi dokter spesialis dan pastikan distribusinya merata. Makanya kita harus melakukan akselerasi dari pendidikan dokter spesialis dan memastikan itu bisa terdistribusinya merata. Jangan di kota besar saja. Nah, itulah sebabnya kemudian Bapak Presiden memberikan instruksi. Yang pertama, harus diperbanyak prodi itu kelasnya di Fakultas Kedokteran. Untuk nutup kebutuhan 70.000 dokter spesialis, produksi dokter harus ngebut naik dari yang tadinya cuma 2.700 per tahun jadi 10.000 sampai 15.000 per tahun. Presiden Prabowo juga ngumumin bakal buka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran. Rinciannya 125 untuk spesialis, 23 untuk subspesialis. Selain itu ada gebrakan baru, pendidikan dokter spesialis nggak lagi cuma berbasis kampus, tapi langsung di rumah sakit. Konsepnya hospital base, targetnya siapkan 500 rumah sakit pendidikan bertahap sampai 2029. Dengan kombinasi ini harapannya Indonesia bisa cetak dokter spesialis dalam jumlah yang cukup.
Kementerian Kesehatan dia minta untuk membantu juga menciptakan dokter-dokter spesialis baru. Itu yang beliau minta 500 rumah sakit tersebut. Jadi 500 rumah sakit ini adalah rumah sakit pendidikan utama istilah kita. Ini rumah sakit yang mendidik juga dokter spesialis. Karena di luar negeri pendidikan dokter spesialis itu dilakukannya di rumah sakit. Ya, kita punya model yang sekarang pendidikan itu dilakukan di Fakultas Kedokteran. Masalah utama bukan cuma jumlah, tapi distribusinya. Ikatan Dokter Indonesia bilang lulusan dokter spesialis yang kerja di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah cuma sekitar 18-20%. Sisanya lebih milih ke rumah sakit swasta atau buka praktik di kota besar. Mau produksi sangat banyak, kalau nggak diberdaya gunakan, larinya kemana coba saya tanya? Mengumpul di kota besar, itu loh. Saya produksi mau 70.000, mau 100.000, monggo. Cuma habis itu mau dikemanakan. Jangan sampai kita udah produksi banyak, terus habis itu suruh nyari pekerjaan sendiri. Akhirnya apa tadi? Ngumpul di kota besar. Sehingga itu jawaban yang sekarang. Artinya meski produksi dokter spesialis bisa digenjot, kalau distribusinya tetap timpang, akses kesehatan di pelosok nggak bakal banyak berubah. Banyak tenaga medis enggan ditempatkan di pelosok. Alasannya, fasilitas minim, akses susah, gaji nggak sebanding dengan kesulitan. Sementara di kota besar, peluang karir lebih jelas, fasilitas juga jauh lebih lengkap. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia, Arif Fahrial Syam, bilang banyak dokter akhirnya numpuk di kota karena daerah belum sanggup biayai penempatan mereka. Kita masih dengar bahwa dokter itu bahkan honornya dipotong, bahkan gajinya ditunda. Ini dokter spesialis. Ini bicara soal kesejahteraannya ada saat ini. Nah ini mesti diberesin juga. Hal ini dirasain langsung, salah satunya sama Dr. Cahyo Ari Wicaksono, dokter spesialis urologi pertama di Provinsi Maluku. Saya akhirnya ngerasa yang membuat dokter itu goyang ke daerah itu satu ini Mas, kepastian tentang hidup mereka. Feni ngomong begini karena saya di rumah sakit kementerian Mas. Rumah sakit kementerian tuh pasti. Iya Mas. Jadi pasti. Jadi uang itu datang dari misalnya BPJS, udah dibayar ya kita dibayar sesuai dengan tenggat waktunya gitu. Jadi jelas gitu. Tapi untuk beberapa daerah saya nggak bisa sebut gitu, yang rumah sakitnya di bawah pemerintahan daerah, ada yang lancar, ada yang nggak lancar gitu loh Mas. Baik Ikatan Dokter Indonesia maupun Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia sepakat, kunci pemerataan dokter bukan cuma soal jumlah lulusan, tapi benefit yang mereka terima. Jadi kalau hitungan kami, pemerintah menganggarkan dulu penempatan dokter spesialis maupun dokter umum. Dokter spesialis digaji 100 juta per bulan. Dokter umum 30 sampai 35 juta lah per bulan untuk ngisi puskesmas. Itu anggarkan dulu. Setelah dianggarkan, pasang papan pengumuman. Siapa yang mau di NTT, Kupang, manalah terpencil, gaji 100 juta. Pasti akan ada rebutan. Itu dilakukan. Setelah dilakukan nggak ada yang mendaftar, baru kita mendeklar, oh ternyata kita kurang dokter spesialis. Gitu loh. Dokter PTT aja dulu, seperti saya tahun 92 ya, saya jadi dokter PTT itu kan full dibayari oleh pemerintah. Misalnya kita berangkat, dokter PTT dokter pegawai tidak tetap. Jadi tapi mereka kalau untuk mau praktek dia harus punya lolos PTT-nya dulu. Itu kan wajib, setengah wajib sebenarnya walaupun namanya PTT. Kalau dulu dokter otomatis jadi PNS gitu loh. Jadi ini ada masa-masa kita sebenarnya masalah ini pernah kita atasi. Sementara Kementerian Kesehatan berharap konsep 500 rumah sakit pendidikan utama bisa jadi jalan keluar. Skemanya mirip zonasi dalam penerimaan mahasiswa supaya distribusi dokter lebih merata. Nah dengan model 500 rumah sakit pendidikan ini, justru yang kita terima adalah dokter yang berasal dari rumah sakit di daerah tertinggal yang nggak ada dokter spesialis itu. Jadi misalnya kita buka rumah sakit pendidikan spesialis penyakit dalam di Kalimantan.
Yang daftar, yang masuk, yang bisa masuk adalah orang dari, misalnya dari Pasir Penajam Utara, atau dari Nunukan, atau dari Kalimantan Barat yang di atas, yang bisa masuk yang sana. Jadi konsep penerimaannya beda. Dengan gitu itu akan mengadres masalah distribusi dokter. Artinya ini bukan sekedar ngebut cetak dokter spesialis, tapi juga memastikan mereka mau, mampu, dan betah mengabdi di daerah. Akankah misi besar Prabowo di bidang kesehatan ini dapat mewujudkan pelayanan kesehatan secara merata sampai ke daerah pelosok? Mari kita lihat di 2029 sesuai target dari sang presiden.